Bah, napa leres kali Krangkeng niki gerbang goib? Hmm, Gerbang goib ten pundi? Allah, Eh? Allah, Apa? Oh, kathah. nggih. Lah kerajaane ten pundi, Mbah? Pitung Enak, Pak. kali nih, Hah? kebesokannya. Oh, kerajaane ning Grojogan. Nggih, Kerajaane sinten niku? kerajaan sini. Hah? Ini sini. Oh, kerajaan Jin. Hai Besti, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Mita, dan saya akan jalan-jalan di Sungai Krangkeng, tepatnya di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Ada apa di Kali Krangkeng? Katanya sih, katanya, karena saya juga baru pertama kali ke sini, banyak sekali warga yang melalui jalan akses ini mengalami kejadian-kejadian spiritual. Contohnya bertemu sesosok ular besar yang menyeberang jalan, bertemu sosok-sosok kuntilanak, sosok-sosok pocong, terus bahkan ada yang berpacaran di sini itu sampai meninggal karena tenggelam di sungai. Kok bisa seperti itu? Ceritanya seperti apa? Ayo kita jalan-jalan di Mbak Mita. Jalan-jalan. Selamat malam, hai Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Mbak Mita, jalan-jalan. Kali ini kita berada di Sungai Krangkeng, tepatnya di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Yang menarik dari sungai ini itu, sungai ini sangat angker, terkenal sangat angker. Sebenarnya ada apa di sungai ini? Adakah misteri atau adakah hubungannya dengan pembantaian anggota PKI? Di sebelah saya ada seorang sumber, jadi sumber cerita. Saya kalau boleh tahu dengan Mas siapa, Mas? Mas Franky. Mas Franky.
Mas Franky ini penduduk asli di sini. Dia mempunyai warung atau kedai di sini dan bapaknya bisa dianggap tetua yang sering membantu para korban jika ada yang tenggelam di sungai ini. Benar gitu ya Mas? Iya. Saya mau tanya Mas ya, Bang, Sungai Kerangkeng ini kan terkenal angker. Itu terkenal angkernya gimana? Ya, Kalau bisa ceritakan. sering ada yang pernah di apa? Tampaki gitu, Mbak. Oh, ditambangin. Kira-kira wujudnya apa Mas? Ada macam-macam, biasanya ada yang kayak ular besar, Terus? macan, Terus? kadang ya kayak pocong kayak gitu-gitu. Kali Kerangkeng ini bener ya kalau bahasa Jawanya kali tempur atau pertemuan dari beberapa sungai ya, bener ya Mas? Iya. Saya mau tanya, apakah ada hubungannya dengan cerita pembantahan PKI zaman dulu? Dulu kalau katanya itu jadikan tempat pembuangan mayat PKI. Yang dibuang itu yang dibantai PKI atau PKI yang membantai? Yang dibantai PKI. Yang dibantai PKI? Iya. Berarti warga yang dibantai PKI? Warga yang dibantai. Bukan PKI yang dibantai oleh aparat Indonesia? Bukan. Cerita yang saya lihat, yang saya dengar maksudnya, yang saya dengar di sini tuh sering ya terjadi korban kayak tenggelam di sungai gitu Mas? Dulu pernah sering. Dulu pernah. Kok bisa sampai tenggelam itu ceritanya gimana? Renang dulu sih, renang terus apa? Nggak bisa renang mungkin, terus satunya ditolongin sama temennya, ternyata temennya juga nggak bisa renang. Terus akhirnya? Dua-duanya meninggal. Oh, dua-duanya meninggal? Dua-duanya meninggal dan sempat kayak jadi apa? Gentayangan atau gimana? Masuk gentayangan? Ya, soalnya pernah ada kejadian itu ada pengendara, katanya diberhentikan sama anak-anak sekolah, anak-anak pramuka gitu kan. Soalnya pas meninggal itu pakai seragam pramuka. Nah, dimintai apa? Bonceng gitulah intinya. Tapi nggak tahu nih kalau ternyata itu adalah korban yang tenggelam itu tadi. Oh, sampai segitunya Mas ya. Terus selama Mas Franky jualan di sini tuh ada nggak cerita-cerita spiritual yang terjadi di sini? Kayak pernah nggak mengalami kejadian spiritual yang terjadi di sini? Kalau dari saya sendiri belum pernah sih. Tapi kemarin dari beberapa bulan yang lalu pernah ada kejadian itu ada penunggu apa di kolam pemancingan itu diketemui apa ya, dihantui. Dihantui apa? Dihantui. Ceritanya itu gini. Jadi dia tuh nunggu di situ 24 jam gitu kan, Mbak. Nah, terus waktu malam dia tidurnya di warung depannya gitu. Nah, terus dia tuh tahu kayak apa? Kain putih, Kak, selembaran kain putih gitu. Itu gelantung gitu di apa? Di pojokan warungnya gitu, Mbak, di atasnya gitu kan. Nah, ketika dihampiri dia kan penasaran kok putih-putih ini kainnya siapa gitu kan. Ketika dihampiri ternyata malah yang muncul itu suara cekikikan dan di apa? Ada orang gitu. Berarti kuntilanak ya? Gitu. Terus orangnya lari nggak? Dia lari. Nah, itu tahunya kan dari situ. Dia lari terus tidur ke rumah saya. Oh. Lari, taunya karena dia lari terus tidur ke rumah panjenengan gitu. Jadi kejadiannya jam 1 jam 2 malam itu dodok di rumah saya. Katanya itu dihantui itu tadi. Ini bapak-bapak atau mas? Oh. Ada yang jatuh di belakang. Itu berarti bapak-bapak apa seusia panjenengan? Itu siane udah bapak-bapak. Oh, udah bapak-bapak. Tapi masih takut sama kuntilanak. Berarti kuntilanak sangat fenomenal. Benarkah kita bisa komunikasi dengan kuntilanak? Katanya sering ada penampakan ular di dekat dekat kuburan. Makam itu. Panjang nggak habis-habis. Iya. Nyebrang jalan. Nah, itu jadi gimana ceritanya? Itu sering ya warga, maksudnya kebanyakan yang dihantui itu bukan warga sini, Mbak. Oh, tapi lewat sini. Lewat sini. Soalnya dulu sebelum kayak gini jalannya itu
gelap. Oh gitu. Nggak ada penerangan. Kebanyakan orang keluar habis maghrib itu udah nggak berani lewat sini, malah seringnya muter ke jalan gede. Yang kalau ceritanya ular itu waktu ada orang lewat gitu kan di dekat kuburan itu katanya ada ular nyebrang besar, terus dia tuh nyebrang dari ujung jalan sampai ujung jalan itu nggak habis-habis. Jadi dari kepala sampai ekor itu nggak kelihatan, jadi kayak nyebrang lah jalan ini, tapi nggak habis-habis. Ada nggak sih cerita-cerita kayak ada sebuah makam yang sangat sakral di sini? Ada nggak ceritanya? Kalau di situ Punden itu makam. Oh ada pundennya. Itu makamnya yang berarti Mbak Batalase Desa Sidoarjo. Namanya? Namanya kurang tahu. Oh kurang tahu. Tapi ada punden yang di sini. Ada pundennya. Yang terkenal katanya makamnya sesosok yang di sini. Tapi nggak membuat orang banyak kecelakaan ya di sini? Enggak ada. Enggak. Cuman memang sering muncul penampakan seperti itu ya Mas. Ya. Berarti lumayan usil ya. Lumayan bersosialisasi hantunya. Benarkah ada sesosok kuntilanak? Benarkah ada sesosok ular yang sering menampakkan diri? Kita akan cari sama-sama di Mbak Mita jalan-jalan. Kita cari hantu. Au. Hai Besti, saya bersama lagi dengan Mas Haris. Halo, tiba kita jalan-jalan. Gimana Mas? Menurutmu ada sesosok apa di sekitaran sini yang kooperatif, yang usil? Yang kooperatif itu tentunya yang perempuan ini. Oh kuntilanak ini? Ya, Mbak Kun. Sebelah kiri saya sana. Iya, lagi ngeliatin dia. Sering menampakkan diri berarti. Iya tentu. Apakah mungkin dia sesosok manusia dulu? Maybe, bisa jadi. Mungkin berarti manusia yang mohon maaf matinya tidak wajar. Mungkin karena emang usil banget ya. Saya melihat banyak sekali orang minta tolong di sebelah kiri. Mas Haris Iya. lihat? Iya. Banyak orang teriak-teriak juga. Iya, itu adalah bukan beberapa sih, banyak korban yang bukan mungkin, yang dulunya meninggal secara tidak wajar. Karena ya itu tadi, pembantaian. Kebrutalan PKI. Bisa menunjukkan tempatnya Mbak, Di sebelah sana. di sekitar papringan sungai itu ya. Iya. Terus untuk yang diceritakan tadi ada siluman ular, itu adalah siluman ular penunggu punden. Jadi siluman ular itu adalah penunggu pundennya sini. Jadi sini tuh punya punden dan yang nunggu adalah siluman ular. Sebenarnya dia nggak ganggu kok. Karena memang mungkin dulu itu dia itu menguasai tempat ini ya Mas. Terus dia akhirnya mau menjaga tempat ini karena ada seseorang yang melakukan perlawanan untuk menaklukkan dia. Berarti ada sebuah perjanjian, jika saya mampu mengalahkanmu berarti kamu harus menjadi anak buah saya untuk membantu saya menunggu tempat ini, dan saya berhak menempati tempat ini. Itu adalah apakah kayak kiasan leluhur, maksudnya kayak bukan kiasan sih, kayak pernyataan leluhur zaman dulu. Jadi
setiap tempat yang ada di tanah Jawa ini, bukan hanya di tanah Jawa sih sebenarnya, di tempat-tempat yang ada di sini tuh semua punya cerita-cerita yang sebelumnya mereka tempat-tempat seperti ini kan dihuni para jin ya Mas. Iya. Dan tidak bisa ditempati itu memang benar. Jadi ada bukan beberapa, ada banyak orang yang mempunyai kemampuan zaman dulu yang mampu menaklukkan para jin tersebut dan mengambil alih tempat ini. Seperti itu ceritanya. Makanya kenapa kita harus menghormati para leluhur kita, karena mereka itu berjasa sangat besar membuka lahan ini agar bisa ditempati oleh para manusia. Termasuk para nabi itu juga berjasa sangat besar. Besarnya sudah tidak terkira karena dengan adanya para nabi lah manusia itu bisa hidup secara layak dan harmonis. Kalau sosoknya anak yang pakai baju pramuka yang katanya sering ikut ojek, ada gak Pak? Itu muridnya Andre kayaknya. Masnya tadi. Ya, Itu muridnya Mas Andre, Bro. itu muridnya Mas Andre. Andre itu krunya Nanti, Mas. Mbak Mita. Anaknya pakai baju pramuka itu ada nggak? Ada di belakangnya Mas Andre. Ini gak bercanda tapi ada. Nenek. Tenang, memburi kan. Ada 2 orang atau 1? Banyak. Maksudnya yang terbawa arus kan ada 2 orang. Hmm. Yang 3 kan yang satunya dari Grape itu. Kalau itu nggak ada di sini. Oh, yang dari Grape itu tidak ada. Nggak ada di Tapi sini. yang terseret arus di sini masih ada di sini. Nggak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada. Berarti di sini ada maksudnya sedikit dari mata pisca Mbak Mita dan Mas Hore, sesosok apa saja yang ada di tempat ini selain kuntilanak, terus siluman ular tadi, terus ada yang lain lah atau cukup? Ada penunggu sini sih. Penunggu sini. Oh, penguasanya kali kerang Iya. ini Ada. Siapa menurut Mas Haris penguasanya? Dia itu tidak bisa disebutkan, tapi ada. maksudnya sesosok guru atau sosok Pak Otong atau Bukan kayak gitu. Bukan. Bukan. Berarti ada sesosok leluhur ya Mas? Iya. Ada sesosok leluhur yang menunggu. Tempat ini. terus apakah ada hubungannya siluman ular tersebut dengan leluhur yang ada di makam Kali Kerangkeng tersebut? Ada. 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 Berarti sedikit cerita yang mengalahkan siluman ular tersebut leluhur yang makamnya ada di Tidak bisa disebutkan kalau itu. tidak bisa disebutkan. Oke. Kita Karena siapa tidak yang- pernah tahu dia dikuburkan di situ atau tidak. Hmm. Kalau arwahnya anak yang pakai pramuka itu apa ditahan di sini? Arwah. Sebenarnya bukan arwah sih. Kalau arwahnya nggak ada di sini. Tapi sosok yang menyerupai. Kok sampai minta boncengin naik motor itu kenapa? Ya karena usil. Karena ini sosok yang menyerupai, bukan arwah. Arwah itu sebenarnya sudah bingung dia. Tapi itu yang korban yang tenggelam itu apa bukan? Bukan. Kalau yang ini bukan. Terus menurut Mbak Mita dan Mas Haris, selain kuntilanak yang usil di tempat ini bisa di review? Di review. Ada sih kalau saya sih nggak ada sebenarnya yang usul. Ya kok menampakkan kepada manusia. Ya mungkin lagi Apes. hari apes tidak ada di kalender. Hari apesnya dia. Sebenarnya. Itu ngajik medium Mbak. Ada cerita dari masyarakat lagi. Di sini ada sesosok kuntilanak merah dan orang tua pakai tongkat. Apakah itu betul? Orang tua pakai tongkat
Belum lihat saya. Bukan orang tua pakai tongkat, mungkin itu leluhur, tapi dia nggak pakai tongkat. Jadi memang yang menjaga tempat ini, betul? Ya, kalau kuntilanak yang pakai baju merah itu Mungkin lagi pengen pakai baju merah saat itu. Ganti kebaya, gantian ya. ganti Kadang kebaya, pakai putih, kadang merah gitu ya. Oke. ganti kebaya. Di Mbak Pita, jalan-jalan. Kita akan mencoba berkomunikasi melalui salah satu mediator yang namanya Mas Yanto ya Mas ya. Nggih. Iya. Semoga berhasil. Mata nggak jali. Assalamualaikum. Bisa saya berkomunikasi? Selamat malam. Kaget kalau berkomunikasi. Panjenengan sinten? Sugeng Dalu, bisa saya berkomunikasi dengan Anda, Mas? Ini sama siapa ya? Kali sinten nggih? Bisa saya berkomunikasi dengan panjenengan?
Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Nggih. Bisa saya berkomunikasi kali panjenengan? Panjenengan sinten nggih? Panjenengan sinten? Sugeng dalu. Selamat malam. Kembali. Sugeng dalu. Saged kula berkomunikasi kali panjenengan? Nggih. Panjenengan sinten? Kula sing teng mriki. Sing nunggu mriki. Nggih. Oh, yang nunggu mriki. Sosoknya panjenengan apa? Sosok panjenengan sinten? Bener, panjenengan gaene ganggu datang mriki. Boten. Oh, mboten. Sampean jaler napa setri? Saya. Oh, jaler. Saya mau nanyakan, sekolah badhe tangklet ada hubungannya anak-anak yang tenggelam kali panjenengan? Boten. Oh, mboten. Panjenengan mpun dangu datang mriki? Sampun. Sampun. Batas panjenengan ngertos enten pembantaian sing dilakokne manungsa datang mriki? Nggih. Ngertos? Kathah tiange? Kathah. Kathah. Kula badhe tanglet melih. Panjenengan ngertos enten siluman ular perempuan datang punden mriku? Nggih. Sinten niku? Penunggune mriku. Oh, penunggu situ ya. Pun dangu, tapi ndak mboten ganggu tiange. Boten. Mboten ganggu. Boten. Mboten. Di situ ada seorang kuntilanak. Kuntilanaknya itu suka ganggu, kata tirose warga niku suka ganggu, leres. Nggih. Niku menungsa napa hantu riyin? Menungsa napa memang benar-benar jin? Jin. Panjenengan asmane sinten? Saged kula ngertos asmane panjenengan. Nggih. Wes. Mas Haris, ada yang mau ditanyakan? Bah, napa leres kali kerangkeng niki gerbang goib? Nggih. Gerbang goib ten pundi? Allah. Eh?
Kata. Oh kata. Nggih. Lah kerajaannya temu ndi, Mbah? Hitung Enak, kali ini. Hah? Kebesokan. Oh, kerajaannya ning grojogan. Nggih. Kerajaannya sinten niku? Kerajaan sini. Hah? Ini sini. Oh, kerajaan jin. Napa tem mriki kuntilanake sering ganggu, Mbah? Ganggunya pripun? Ini sangat itu. Jangan ngoten. Yen sewu, Mbah, perwujudane jenengan niku napa? Kula tukang sepan. Nama Mbah? Yang sepan. Yen sewu kalau boleh tahu tempatnya jenengan di mana, Mbah? Ini sang daerah itu. Kan daerah mriki, Nggih. tepate. Teng jati itu. Teng watu-watu. Oh, ning watu-watu. Mbah nyon sewu. Tem mriki gendruwone kathah, Mbah? Nggih. Heh? Allah. Kula mancing ten kali niku enten sing sil. Kenal jenengan? Salam. Eh? Salam. Mboten kenal. Salam. Apa tuh ya Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Atur suwun informasine, Mbah. Oh. Masuk mentah, awas. Banyu nih. Mosok. Mau wariman wae iki. Apa wae iki sing ngutu ya. Ada. Yan. Hai Hai Besti Besti, kembali lagi bersama Mbak Mita jalan-jalan. dan Mas Haris. Ya, Kali ini kita akan membahas cerita tadi ya, cerita tentang mediator tadi yang alhamdulillahnya sedikit banyak mau berkomunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Memang perlu diketahui sesosok makhluk itu jika memasuki tubuh mediator itu dia suaranya akan sangat lirih. Tapi karena kita dibantu clip on jadi agak lumayan kedengeran. Tapi kalau sebenarnya aslinya kalau mau tahu mediator yang dimasuki sesosok makhluk itu suaranya sangat lirih, sangat lirih. Dan sesosok mediator itu biasanya kalau memang dia asli memang kemasukan, dia itu ditanya namanya saja tidak mau. susah. Atau Jarang. jarang untuk menjawab. Ada cuma beberapa ya, Mbak? Ada sih, tapi biasanya kalau mau ngaku itu dia berbohong. Saya umpamanya saya adalah saya adalah Patih Gajah Mada gitu, biasanya dia berbohong. Karena memang seorang Patih Gajah Mada adalah bala tentaranya Allah yang diturunkan ke bumi itu tidak akan pernah mengakui dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang Patih Gajah Mada. Contohnya seperti itu. Kembali lagi ke cerita awal, apakah ada kerajaan goib di sini? Katanya ada di bawah grojokan.
Mungkin itu kalau menurut mata metafisika saya ada sesosok jin yang bersembunyi di situ, bener nggak Mas? Iya. Kalau pintu gaibnya di sini tuh tidak kelihatan. Kalau Nggak ada. kalau menurut saya sih bukan malah pintu goib. Bagaimana? Memang banyak aktivitas goib, bener nggak sih? Iya, kalau itu benar. Banyak sekali aktivitas goib yang terjadi di sini. Cuman kan memang manusia hidupnya berdampingan gitu loh. Kenapa banyak aktivitas goib di sini? Karena memang di sini jarang sekali terjamah oleh manusia daerah-daerah sungai ini gitu. Jarang dibuat aktivitas manusia karena memang sungai itu fungsinya adalah sungai ini fungsinya dijadikan untuk sebuah waduk, dan setiap waduk itu pasti ada penunggunya, benar nggak Mas? Benar. Kalau menurut Mas Haris sendiri gimana ceritanya? Kalau yang di sini, yang di sini itu yang beredar di masyarakat itu memang ada yang sedikit yang jahil, tapi bukan Mengganggu berarti ya? berarti dia tuh mengganggu. Mungkin sialnya jinnya atau apa yang terlihat oleh manusia. Atau manusianya yang apes? Ya, bisa Karena dibaca tidak seperti ada itu. tidak ada hari apes di kalender. Ya mungkin itu karena Nggak mau tanya. keapesan kita, juga keapesan jin. Jadi jin itu Iya. kalau ketemu manusia itu juga suatu Keapesan. kayak keapesan gitu. Saya mau ditanyakan Mbak, Apa? yang masuk ke mediator tadi kok kurang aktif ya, maksudnya seperti patung. Bukan kurang aktif sih, aktif sebenarnya ya Mas. Sebenarnya bukan kayak gitu, tapi dia tidak bisa merasakan tubuh mediator itu secara penuh. Betul. Jadi kita tidak berusaha memasukkan dia 100%, ibaratnya seperti itu. Mungkin Iya. kurang lebih sekitar 70%. Jadi gerakannya komunikasi gerakannya terbatas. Karena apa? Kita juga harus mengetahui kapasitas kemampuan mediator itu dimasuki sebuah arwah itu kuatnya seberapa. Karena nggak bisa kita itu kita nggak bisa seenaknya langsung memasukkan itu 100% itu nggak bisa. Kita harus melihat kapasitas mediator tersebut, seberapa tubuhnya mampu untuk menampung benda hal-hal gaib yang dimasukkan ke dia. Karena jika kita seenaknya sendiri itu juga beresiko bagi mediator, benar nggak? Sangat berbahaya. Betul. Karena kita juga memikirkan tentang keselamatan mediator juga. Setelah barang itu keluar dari dia, kita memikirkan hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Karena tidak semua manusia itu punya kekuatan atau energi yang besar yang mampu dimasuki barang-barang gaib. Betul begitu ya? Yang dimasukkan ke mediator tadi wujudnya seperti apa Mbak kok? Monggo Mas Haris dijawab. Kalau perwujudannya itu dia mewujudkan seperti kakek-kakek, kayak kakek, ya sepuh lah. Sepuh itu kakek, Apa-apa? Sepuh. sepuh. Oh, sesepuh. Yang kakung ya. Yang langsung maksudnya Ada nggak Mas hubungannya sama penunggu di sini? Memang dia penunggu di sini ya? Dia itu keliling. Oh, berarti sejenis danyang ya? Danyang bukan. Kalau orang Jawa bilang ki danyang ki atau penguasa jalan. Masa? Duduk danyang penari itu Oh, duduk. Penguasa desa. Kalau wong desa penguasa jalan. Penguasa desa. Duduk dayang Yang penari. dapat alat biasanya. Maklum ya. Betul Mas itu. Haris itu orang Bandung. Terkadang kiasan-kiasan bahasa Jawa dia agak kikuk. Iya Mas? Mungkin seperti itu. Iya toh. Ada tambahan cerita Mas? Mungkin untuk hari ini cukup. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pak kamera, Sudah? Pak Andre, Gus Jadi- Galino. Jadi mau nambahkan lagi ternyata
anak-anak yang atau seseorang yang meninggal di sungai ini tidak ada hubungannya dengan sekitaran makhluk di sini karena memang kemurnian dari human error gitu atau kecerobohan manusia, benar ya Mas? Tidak ada sangkutannya dengan gangguan makhluk gaib. Berarti orang yang terseret arus di tempat ini tidak ada hubungannya dengan makhluk yang ada di sini. Nah, Tidak. betul sekali. Cuman mungkin kalau susah ditemukan dia mungkin jenazahnya masuk ke dimensi lain ya Mas ya. Tersangka. Ada yang mau saya tanyakan lagi. Di sini kan mitosnya kalau orang tenggelam di sungai ini, masyarakat atau sesepuh sini memberikan sesajen bunga sama minuman arak atau air keras. Itu gimana itu ceritanya? Gimana? Bro? Kalau saya kok nggak masuk akal ya. Mungkin bunganya itu ya. Kalau araknya sih saya nggak. Baru pertama kali dengar juga ya. Iya. Soalnya zaman dulu itu belum ada arak. Jadi kalau diteruskan dari cerita leluhur itu ya nggak ada hubungannya. Cuman kalau bunga itu memang ada hubungannya. Ada beberapa jin atau hantu itu yang memang mengambil energi dari alam. Contohnya alam adalah bunga-bunga itu. Sarinya itu. Ya. Uangnya. Wangian atau sarinya bunga. Benar ya Mas? Iya. Tapi cerita itu nyata. Nah, kalau orang tenggelam sini kan cari sulit. Habis itu sesepuh atau orang yang dituakan di sini mengambil bunga atau sesajen sama minuman air keras dilempar ke sungai. Lah, mayatnya baru bisa ditemukan. Mungkin Kalau saya dapat sih itu- memberikan sedikit informasi. Kalau saya sih masuk akalnya di bunganya itu. Bunganya ya, bukan Bukan di air apa? Air keras. Bukan air keras itu mah. Masa Itu. ya? Arak kan tuh air keras. Air Air keras, keras, air ya? keras. minuman keras. Minuman keras. Nah, minuman keras. Miras. Minuman Apapun jenisnya. keras. Ya, seperti itu. Sekian di Mak Mita jalan-jalan. Wes. Gitu. Embo. Ya. Sekian di Mak Mita jalan-jalan. Saya Mita. Dan saya Haris. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.